Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat Sobat Akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praitno, spesialis akupuntur medik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video masalah disfungsi ereksi atau sering disebut sebagai impotensi, sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu masalah disfungsi seksual. Impotensi atau disfungsi ereksi itu adalah suatu keadaan di mana pria atau laki-laki tidak berhasil untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi untuk dapat melakukan hubungan seksual. Dan ini tentunya tidak sama dengan ejakulasi dini ataupun tidak ada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual. Silakan simak pada video saya sebelumnya, yaitu masalah disfungsi seksual. Penyebab impotensi atau disfungsi ereksi sama juga dengan penyebab disfungsi seksual. Hanya penekanan saya pada kasus impotensi ini adalah hal yang sering saya temui di klinik, yaitu penyebab organik, yaitu tadi misalkan faktor penyakit penyerta, misalkan tadi penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kemudian asam metabolik, misalkan asam urat tinggi, atau mungkin penyakit jantung. Itu semua berpengaruh terhadap fungsi seksual, terutama impotensi ini. Kemudian usia lanjut itu juga berhubungan dengan faktor adanya menopause dan andropause pada perempuan dan laki-laki ya. Kemudian juga trauma itu bisa berupa trauma fisik, misalkan cedera dari tulang belakang, atau trauma psikologis, misalnya apa, satu stres, kejenuhan, kemudian problem rumah tangga dan sebagainya. Kemudian diagnosa secara medis, diagnosa selalu diawali dengan pemeriksaan fisik, kemudian diikuti juga dengan pemeriksaan psikososial, misalkan gejalanya mulai kapan, kemudian riwayat sakitnya bagaimana, kemudian riwayat hubungan atau interaksi sosialnya bagaimana, itu semua digali. Kemudian jika perlu juga kadang dilakukan pemeriksaan darah, urin secara lengkap, dan pemeriksaan USG dari penis sendiri. Jadi pada kasus impotensi ini diagnosanya bisa bermacam-macam tergantung dari kecurigaan seorang dokter terhadap faktor penyebab dari terjadinya kasus impotensi ini. Sedangkan terapinya atau pengobatannya itu juga tergantung dari problem yang mendasari terjadinya kasus impotensi ini. Kalau misalkan tadi ada gangguan organik, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, jantung, otomatis dianjurkan untuk konsultasi ke dokter spesialis yang tepat, dokter spesialis internis atau penyakit jantung, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada problem anatomi, otomatis ke dokter urologi, atau bisa juga langsung ke dokter andrologi. Sedangkan terapinya juga tergantung dari problem yang mendasarinya tadi. Ya, seperti sepintas sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya masalah disfungsi seksual ya. Di secara umum sama seperti itu. Sedangkan dampak terjadinya impotensi sendiri itu juga bisa bermacam-macam. Bisa salah satunya stres, kemudian renggangnya hubungan suami istri, kemudian percaya diri yang rendah. Secara akupuntur, impotensi berdasar karena terjadinya kelemahan dari Qi atau energi tadi tubuh seseorang, dan Xie itu darah ya. Jadi lemahnya Qi di tubuh seseorang itu bisa menyebabkan terjadinya kasus impotensi. Secara umum Qi tadi bisa lemah, itu terjadi pada faktor usia. Misalnya orang-orang yang sudah mengalami andropause, itu biasanya di atas 50 tahun ya, otomatis testosteronnya sudah mulai berkurang, otomatis kualitas ereksinya juga sudah mulai melemah juga. Kemudian adanya gangguan organ, misalnya apa, penyakit kronis, bisa berupa
diabetes atau penyakit jantung, penyakit hipertensi atau penyakit kronis lainnya. Itu semua juga berpengaruh menurunkan Qi di tubuh seseorang. Sedangkan secara khusus itu berkurangnya Qi itu sebenarnya bisa dideteksi dari awal. Jadi untuk lebih jelasnya saya gambarkan begini ya. Secara akupuntur dengan pemeriksaan yang benar dan tepat dan perlu ditunjang dengan misalkan alat seperti neurotransmitter, itu kualitas atau fungsi organ itu bisa dideteksi dari awal. Misalnya secara medis, seseorang dikatakan mengalami gangguan misalkan sakit gula atau misalkan sakit jantung atau sakit apapun, itu berdasar karena sudah adanya gangguan pada organ yang berhubungan. Misalnya ada gangguan di organ jantung atau gangguan di organ ginjal, nah itu sudah bisa dibilang sakit, didiagnosa sakit. Sedangkan secara akupuntur, sebelum terjadinya gangguan organ atau sebelum dibilang sakit, itu sebenarnya sudah bisa dideteksi karena secara akupuntur dengan pemeriksaan yang baik itu bisa dideteksi adanya kelemahan organ. Jadi sebelum organ tadi terganggu atau fungsinya terganggu, sebelum organ tadi menjadi sakit, pasti didahului dengan gangguan fungsi. Nah itu secara akupuntur sudah bisa dideteksi dari awal, sehingga oleh Badan Kesehatan Dunia, akupuntur diakui merupakan suatu jenis tindakan preventif karena bisa mengetahui gangguan metabolisme yang terjadi pada seseorang sebelum seseorang tadi mengalami gangguan organ. Sehingga pada diagnosa akupuntur, hal ini sangat penting, terutama untuk kasus-kasus impotensi ini, di mana tidak semua pasien yang datang itu disertai dengan adanya gangguan organ. Maksud saya tidak didasari dengan penyakit-penyakit penyerta, misalnya tadi diabetes dan seterusnya tadi. Jadi kadang tidak ada keluhan fisik lain, tapi timbul gangguan fungsi ereksi tadi, terutama terjadi pada umur di bawah umur andropause atau di bawah 40 tahun. Sehingga pemeriksaan akupuntur yang baik dan tepat tadi sangat menentukan target terapi atau target pengobatan pada kasus-kasus ini. Selain tentunya untuk kasus-kasus yang di bawah 40 tahun itu faktor fisik, faktor psikologis itu sangat sering kita dapatkan. Jadi sebelum saya ulas masalah terapinya, mungkin ada baiknya saya kasih gambaran bagaimana sih sampai terjadi kasus impotensi atau gangguan fungsi ereksi. Saya nggak ada alat peraga yang lebih sempurna ya, mungkin kurang lebih sama. Jadi proses terjadinya ereksi itu bisa dijelaskan secara simpel ya. Ibaratnya memang kayak mekanisme pegas ini. Jadi pegas ini digerakkan karena pompa dari oli yang mengisi tabung ini, sehingga pegas ini tadi bisa naik. Tidak berbeda dengan penis. Penis yang komposisinya terdiri dari pembuluh darah yang sifatnya kayak spons, sehingga dengan adanya pelebaran pembuluh darah di batang penis itu menyebabkan aliran darahnya mengalir deras, mengisi rongga spons tadi, sehingga batang penis terisi, sponnya terisi penuh cairan berdarah tadi, jadi dia mengeras. Dan proses mengerasnya ini selain diatur tadi pelebaran pembuluh darah, juga diatur dengan fungsi klep pembuluh darah yang berfungsi untuk mengatur ketegangan dan pelemasannya juga. Itu yang mengatur klep tadi. Jadi kalau ada gangguan fungsi klep tadi,
itu otomatis juga berpengaruh atau berpotensi jadi gangguan impotensi tadi. Beberapa kasus yang mungkin agak sering juga pernah kita dengar bahwa saat orang melakukan hubungan seksual kemudian tidak bisa dilepas atau tidak bisa lepas, itu banyak hal yang terjadi biasanya karena faktor ketakutan yang luar biasa dari perempuan sehingga terjadi spasme atau kekakuan dari otot-otot vagina sehingga menjepit penis sehingga penis tadi tidak bisa keluar. Karena dengan adanya jepitan penis tadi otomatis aliran darah yang mau mengempeskan, yang bisa mengempeskan penis tadi juga terhambat karena kejepit tekannya vagina tadi. Sedangkan proses pengaliran darah, pengaturan fungsi klep itu secara medis dikontrol oleh faktor hormonal, sedangkan faktor pengaturan aliran darah dan fungsi klep tadi secara medis dikontrol oleh faktor saraf dan faktor hormonal. Sedangkan secara akupuntur disebutkan yang mengontrol ini adalah, atau yang mengontrol fungsi ereksi tadi adalah Qi atau energi gerak ya, kemudian Qi atau darahnya tadi, dan tendon atau otot. Secara akupuntur terapi yang bisa dilakukan itu juga bertingkat. Pertama, untuk kasus ereksinya sendiri, misalnya tadi fungsi pembuluh darah, aliran pembuluh darahnya, fungsi klepnya atau tendon atau otot yang mengatur sirkulasi darah tadi, sehingga terapi utama tadi bertujuan untuk secara akupuntur ya, bertujuan untuk meningkatkan Qi dan aliran darah di area penis. Itu bisa dilakukan perancangan pada titik akupuntur. Contohnya misalkan pada titik akupuntur di bawah pusar, kurang lebih 4 jari di bawah pusar, itu ada titik akupuntur yang fungsinya untuk meningkatkan Qi dan aliran darah di organ penis. Kemudian juga bisa juga ditambahkan perangsangan di titik atau di titik yang ada di meridian kantung empedu, itu di sisi lutut bagian bawah. Mungkin sobat semua bisa melakukan sendiri dengan pressure sendiri ya. Untuk kasus-kasus yang ringan otomatis masih bisa ya dengan pressure sendiri, ataupun dengan moksa. Moksa itu semacam upaya untuk menghangatkan ya, menghangatkan bisa dilakukan dengan saya coba dulu. A few moments later. Nah ini seperti cerutu ini memang disebut moksa. Ini fungsinya untuk menghangatkan ya. Jadi jangan dibakar, nanti dia akan mengeluarkan bara. Cukup didekatkan di area-area tadi, di area yang titik yang kita targetkan untuk dirangsang dengan tujuan untuk lebih meningkatkan lagi aliran Qi dari aliran darah dan Qi di organ penis. Yaitu 4 jari di bawah pusar, ada satu titik di situ, dan di samping lutut. Mungkin nanti bisa ditampilkan slide sebelahnya. Itu bisa dilakukan ya, apa enggak seminggu 2 kali. Caranya gampang. Kalau tapi hati-hati ya, dengan didekatkan dengan jarak kurang lebih 1 jari ya. Tadi didekatkan di daerah titik tadi, itu sudah merasa panas, angkat itu terus, itu sudah panas, angkat sampai kelihatan udah agak merah, sudah cukup. Itu dilakukan sabar, continue, insya Allah bisa membantu untuk meningkatkan aliran Qi di organ penis. Itu sebagai titik utama. Sedangkan titik tambahan itu seorang dokter spesialis akupuntur biasanya memberikan terapi tambahan sesuai dengan problem organ jika memang didapatkan. Misalnya tadi, misalkan untuk kasus
impotensi pada penderita diabetes mellitus, otomatis problem diabetesnya juga harus diatasi ya, untuk memperbaiki Qi di tubuh kita agar tidak terlalu boros, tidak terlalu habis. Kemudian bisa juga dilakukan upaya terapi tambahan sebagai pelengkap ya, yang kadang-kadang diperlukan, misalnya dengan pemakaian makanan tertentu atau herba tertentu yang berfungsi sebagai afrodisiak ya, atau zat yang bisa meningkatkan tadi aliran darah di organ genital. Salah satu contohnya misalkan golongan herbal Purwoceng itu bisa juga digunakan. Mungkin video berikutnya kita akan coba lagi menghadirkan narasumber yang paham masalah herba ini, yang ada hubungannya dengan kasus-kasus impotensi atau disfungsi seksual. Demikian sobat akupuntur semuanya, secara singkat mudah-mudahan penjelasan saya cukup dipahami. Namun apabila ada salah ucap atau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.